Ya, baik pemirsa, Mahkamah Konstitusi kembali tegaskan bahwa wakil menteri dilarang rangkap jabatan. Larangan rangkap jabatan ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam sidang putusan yang digelar kemarin. Gugatan ini dilayangkan oleh Juhaidi Rizaldi Rorington selaku Direktur Eksekutif Indonesia Law and Democracy Study. Namun Juhaidi meninggal dunia sehingga permohonan tidak bisa diterima. Meski gugatan ditolak, MK menegaskan bahwa aturan yang melarang menteri rangkap jabatan juga berlaku bagi wakil menteri. Aturan ini didasarkan pada pasal 23 Undang-Undang 39 tahun 2008. Nomor 21 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 dan nomor 98 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 tidak dapat diterima. Ya pemirsa, saat ini ada 30 wakil menteri yang rangkap jabatan. Selain sebagai wakil menteri, mereka juga menjabat sebagai komisaris BUMN. Dan berikut beberapa wamen yang rangkap jabatan. Yang pertama ada Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat yang juga menjabat sebagai Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia. Kemudian Stella Christy, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang juga menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi. Tak hanya itu, ada juga Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz Ugroseno yang juga menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina International Shipping. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer juga rangkap jabatan ternyata. Ia menjabat sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia. Tak sampai di situ, ada juga Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang juga adalah Komisaris PT Pertamina Patraniaga. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Finance Ministers and Central Bank FMCBG negara G20 di Zimbabwe, KwaZulu Natal, Afrika Selatan. Pertemuan ini sebagai upaya strategis Indonesia memperkuat dan mengembangkan kerjasama sektor keuangan dan perdagangan investasi. Indonesia hadir dalam pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Finance Minister and Central Bank atau FNCBG, negara G20 di Zimbabwe, KwaZulu Natal, Afrika Selatan. Dalam pertemuan tahunan ini, Indonesia mendorong langkah strategis memperkuat dan mengembangkan kerjasama saling menguntungkan perdagangan dan investasi untuk menciptakan lapangan kerja. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang didampingi Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan, agenda pertemuan FNCBG ini, negara G20 fokus membahas kondisi perekonomian dunia yang diwarnai ketidakpastian tinggi, perang tarif dagang, dan meningkatnya fragmentasi global. Indonesia sendiri menyambut baik segala upaya untuk memperkuat dialog dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan perdagangan dan investasi untuk menciptakan lapangan kerja di semua negara. Selain itu, Sri Mulyani menekankan pentingnya upaya untuk mendorong globalisasi yang lebih adil dan menciptakan manfaat kesejahteraan bersama. Menurutnya, semua negara bisa tumbuh bersama tanpa harus mengorbankan kepentingan masing-masing. Di sela-sela agenda Forum Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting di Afrika Selatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Kerajaan Arab Saudi Mohammed Al-Jadaan dan Australian Treasurer Jim Chalmers. Kepada Arab Saudi dan Australia, Indonesia mendorong penguatan kerjasama strategis. Di sela-sela pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di Zimbabwe, Afrika Selatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara khusus melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Kerajaan Arab Saudi Mohammed Al-Jadaan.
Dalam bilateral tersebut, Indonesia dan Arab Saudi sepakat untuk memperkuat kerjasama strategis, salah satunya peningkatan layanan haji dan umroh bagi jemaah Indonesia. Minister Al-Jadan memandang Indonesia sebagai mitra strategis yang sangat potensial di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Sri Mulyani dan Minister Al-Jadan juga mendukung pentingnya peran G20 dalam kondisi geopolitik saat ini, di mana G20 harus back to basic, kembali ke tujuan awal yakni menjadi forum yang mengedepankan multilateralisme daripada unilateralisme. Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan juga melakukan pembicaraan bilateral dengan Australian Treasury Jim Chalmers. Kedua pemimpin fokus membahas dinamika perekonomian global, termasuk mengenai langkah kebijakan kedua negara dalam memitigasi dampak tarif perdagangan global terhadap stabilitas ekonomi domestik. Dalam kesempatan bilateral ini, Sri Mulyani juga mengajak Australia untuk melirik potensi pembiayaan di sektor properti, di mana sektor perumahan di Indonesia yang kuat sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut 1,3 juta ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP yang digelontorkan selama 6 bulan atau periode Juli-Desember 2025 sesuai dengan standar dan mutu. Adapun operasi beras yang disalurkan saat ini merupakan beras medium dengan kemasan 5 kg. Menurutnya Bulog selaku badan usaha milik negara di sektor pangan tidak melakukan tindakan penipuan dengan memainkan kemasan beras yang disubsidi pemerintah. Misalnya mencampurkan jenis beras yang berbeda dalam satu kemasan lalu dijual mahal. Amran juga mengungkap hasil pengujian terbaru terhadap beras yang beredar di pasaran, sebanyak 90% tidak memenuhi standar mutu. Angka itu berdasarkan hasil uji laboratorium Kementerian Perdagangan beberapa waktu lalu. Pasar besar-besaran ini mengantisipasi agar harga beras turun, tidak naik di saat stok kita banyak. Nah, target kita hasil rakortas kemarin adalah yang pertama kita melepas 360.000 ton itu untuk bansos. Yang kedua adalah kita lepas SPHP 1,3 juta ton. Total 1,5 juta ton seluruh Indonesia bergerak bersama-sama. Kami yakin 1-2 minggu harga turun dan bahkan sudah ada perusahaan besar menyurat meminta distributornya menurunkan harga Rp1.000 per kemasan. Kami ucapkan terima kasih, tapi kami mohon seluruh Indonesia melakukan hal yang sama agar masyarakat menikmati harga yang baik di saat produksi meningkat.